Anak kecil itu akan membuat roket. Bakar arang, kikis magnesium, dicampur belerang. Gerakannya sangat cepat, tapi saat pengujian, yang pertama adalah roket bisu. Yang kedua, yang ketiga, keempat. Semua hanya memantul di sekitar. Yang kelima langsung tidak ada responnya. Kegagalan berturut-turut, tapi anak kecil itu tidak putus asa. Dia mendapatkan dengan ide lain. Kemudian membawa roket buatan sendiri. Untuk bertanding. Nama anak itu adalah Ahlo. Sebenarnya dia memiliki saudara kembar. Tapi adiknya meninggal setelah dilahirkan. Ayah dan nenek menganggap anak itu adalah bintang bencana. Mereka ingin menguburkannya. Untungnya, ibunya berjuang melindunginya. Ahlo yang sudah tumbuh besar sangat pintar. Tapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Desa akan membangun bendungan. Seluruh desa harus segera pindah. Ibunya dalam perjalanan pindah rumah. Meninggal di kecelakaan. Sehingga tidak ada seorang pun yang melindungi anak itu lagi. Saat di desa baru, anak itu seperti gelandangan. Tiap hari hanya bersantai. Dia bertemu Kia dan Purple. Dia juga menyebabkan banyak masalah. Malamnya, anak itu terlebih dulu memutuskan aliran listrik. Sehingga dihukum oleh penduduk desa. Siang hari, tidak sengaja menjatuhkan kuil dewa. Sehingga menyebabkan salah satu kuil itu terbakar. Hal itu membuat penduduk desa menjadi emosi. Penduduk desa yang marah, membakar rumah semi permanen miliki Ahlo. Hingga habis. Anak itu bersembunyi. Tapi para penduduk tidak memutuskan untuk memaafkannya. Mereka menyita semua transportasi pribadi. Untuk menemukan anak itu. Untungnya, Purple memiliki hubungan yang luas. Dia menemukan mobil yang mengangkut roket. Dan memberikan sedikit uang dan berhasil melarikan diri. Kemudian dengan motor kecil, mereka tiba di tempat tinggal yang baru. Tapi di sini tidak aman. Dua anak kecil, menggunakan sampah, untuk bermain bisbol. Tiba-tiba, Purple menahan bola yang dilempar Kia. Kemudian melempar bola itu sangat jauh. Rupanya, ini adalah bekas rudal yang ditinggalkan Amerika Serikat. Terlihat seperti makan. Dalamnya penuh dengan peluru. Sedikit keliru akan menjadi saringan. Dan di sini, masih ada tersembunyi banyak rudal begitu. Namun hari itu, anak itu menemukan mainan yang lebih besar di hutan. Betapa sialnya anak kecil ini. Saat dia lahir, dia membunuh saudara kembarnya. Seluruh desa direlokasi. Dia bersikeras membawa perahunya. Tapi karena jalan gunung yang terjal, ibunya terbunuh oleh perahu yang terpeleset. Di pedesaan Laos, kembaran dianggap sebagai bintang bencana. Jika itu seorang pria dan seorang wanita, maka harus menikah. Jika itu sesama jenis, maka akan dibunuh saat baru lahir. Dan anak kembar ini, di bawah perlindungan ibunya, baru bisa tumbuh dewasa. Tapi setelah ibunya meninggal, berita tentang dia adalah kembaran tersebar di seluruh desa. Sekeluarga ikut diganggu. Tak berdaya, mereka harus menemukan tempat tinggal lain. Akhirnya datang ke sebuah desa. Tapi di sini kering sepanjang tahun. Dan sangat kekurangan makanan. Orang luar ingin tinggal di sini. Harus berbagi tanah. Kepala desa tentu saja tidak setuju. 2 hari kemudian, di sini akan diadakan pertandingan roket. Untuk mendoakan hujan. Anak itu hanya bisa tinggal di sini selama 2 hari. Dan harus pergi setelah itu. Tapi mereka tidak punya tempat lain lagi. Uang di tangan juga sudah habis. Anak itu tiba-tiba memiliki ide. Perlombaan roket kali ini, hadiah utama adalah 10 juta. Jika dia memenangkan pertandingan ini, maka ada tempat tinggal. Tanpa basa-basi, anak itu mulai beraksi. Dia pergi ke pasar terlebih dahulu. Untuk tanyakan langkah-langkah untuk membuat roket. Sangat gampang. Hanya perlu peledak, kepala dan ekor roket. Dia menyuruh gadis itu menarik perhatian penduduk desa. Lalu dengan kesempatan ini dia mencuri ekor roket. Lalu memotong bambu untuk membuat kotak. Terakhir hanya sisa bahan peledak. Dia pergi ke daerah terlarang. Melihat sebuah rudal besar. Dia perlu untuk mendapatkan beberapa bahan peledak. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa membukanya. Akhirnya dia melempar dengan batu. Dan pergi. Tapi tiba-tiba, kekuatan rudal Amerika Serikat itu
menakuti anak itu. Anak itu tiba-tiba terpikir. Paman Purple pernah bertugas sebagai tentara di Amerika Serikat. Harus tahu cara membuat bahan peledak. Paman Purple memberitahu dia, selama ada kotoran kelelawar, ditambahkan dengan arang dan belerang, semua roket yang dibuat bisa terbang ke bulan. Tapi untuk terlihat bagus, harus menambahkan garam dan tembaga. Segera, semua bahan sudah siap. Kemudian adalah langkah pembuatan. Melihat pertandingan yang sudah mendekat. Tapi roket yang dibuat anak itu masih terus-menerus gagal. Ini adalah tempat peluncuran pertandingan roket. Para pemain sudah siap untuk melepaskan roket. Beberapa roket berhasil diluncurkan. Tapi kekuatannya tidak cukup. Hanya sampai setengah sudah hilang. Atau mendarat bebas langsung. Beberapa adalah roket buatan sendiri. Terbang setengah jalan langsung meledak. Ada yang lebih parah. Meledak sebelum terbang. Dan roket anak itu masih dalam percobaan. Yang berikutnya akan bermain adalah ayah anak itu. Orang-orang di bawah panggung meneriakkan slogan-slogan. Ayahnya sangat semangat, tapi ayahnya ditakuti oleh roket di sebelahnya. Dia melepaskan tangan lebih awal. Roket langsung menuju ke pondok orang lain. Terakhir, ini adalah tim kejuaraan yang paling nantikan. Juara tahun lalu, diambil semua oleh mereka. Mereka mengikat roket ke landasan peluncuran. Ekor roket memuntahkan asap tebal. Kekuatannya membuat landasan peluncuran terbalik. Kemudian terbang ke langit. Terakhir, menghilang ke awan. Ketika semua orang mengira juara kali ini adalah mereka, anak itu menyeret roket buatan sendiri ke peluncuran. Tapi ada aturan untuk pertandingan roket. Anak-anak tidak bisa naik ke landasan peluncuran. Kecuali ada orang yang menggantikannya. Jika tidak, itu dianggap sebagai tidak sah. Anak itu ingin ayahnya membantunya. Tapi neneknya terus memarahi anak itu. Nenek selalu berpikir anak itu adalah bintang bencana. Roket yang dibuatnya bisa membunuh semua orang. Anak itu hanya bisa meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi semua orang seperti tidak bisa mendengarnya. Mereka hanya diam tanpa menjawab. Melihat anak itu, ayahnya sedikit tidak tega. Kemudian dia memutuskan untuk membantunya. Dia naik ke landasan peluncuran. Menyalakan ekor roket. Semua orang langsung mundur. Dan ayahnya kali ini tidak membiarkan melepaskan tangan lebih awal. Kemudian, roket bergemuruh dan terbang ke awan. Kemudian, terdengar ledakan di awan. Dan kembang api yang indah. Ini sangat cantik. Orang-orang di bawah bersorak. Ini adalah roket paling indah yang mereka lihat selama pertandingan. Dan yang paling sukses juga. Akhirnya, ada hujan lebat dari langit. Anak itu berusaha sendiri dan memenangkan juara. Kepala desa memberikan bonus dan berjanji membiarkan mereka bisa tinggal di sini. Mata ayahnya penuh dengan kebanggaan. Neneknya juga mulai merubah pemikiran dia terhadap anak itu. Dia menerima anak itu sendirian, memenangkan martabat dan rasa hormat.